Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Kita akan melanjutkan kembali kisah Laila dan Majnun. Mereka tak mengetahui seberapa besar sesungguhnya cintanya untuk Laila. Mereka-mereka yang tak pernah merasakan rasa sakit seperti ini tak akan dapat memahaminya, apalagi menasihatinya. Ucapan-ucapan mereka tidak memadamkan api cinta Majnun, namun justru semakin memperbesar nyala api itu. Dan ketika mereka telah selesai menasihatinya, lautan api itu menyala jauh lebih besar dari sebelumnya. Apakah Majnun akan sembuh dengan usaha-usaha yang dilakukan ayahnya? Simak video ini sampai akhir ya. Hasrat Majnun tumbuh berkembang seiring dengan berlalunya hari. Dan dengan berkembangnya hasrat itu, reputasinya di antara keluarga dan teman-temannya pun merosot. Namun, kerabat dekatnya dan terutama ayahnya tercinta, yaitu Said, tidak merasa putus asa. Mereka menyadari bahwa saat-saat tergelap biasanya muncul sesaat sebelum matahari terbit. Dan dengan cinta kasih dan kesabaran, mereka yakin akan dapat menyembuhkan bocah lelaki tersebut. Sekali lagi, Said mengadakan pertemuan dengan para tetua suku untuk membicarakan permasalahan putranya. Setelah berdebat, akhirnya pikiran para tetua tertuju pada Makkah dan rumah suci Allah, yaitu Ka'bah. Setiap tahun, beribu-ribu orang dari jauh datang mengunjungi tempat tersebut untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka juga berdoa memohon ampunan serta pertolongan dari Allah. Mengapa tidak mengajak Majnun ke Makkah? Bagaimanapun juga, kata salah seorang tetua, hanya Allah yang dapat membuka gembok yang tidak dapat dibuka oleh manusia yang lemah. Mungkin Allah dengan belas kasih-Nya akan memberikan pertolongan dan menyembuhkan bocah yang hancur karena penderitaannya. Ka'bah adalah tempat untuk berdoa dan merenung bagi umat manusia dan juga para malaikat. Ka'bah adalah altar bagi surga dan bumi, di mana setiap manusia memohon ampunan dan juga pertolongan Allah. Jadi, bagaimana mungkin Allah tidak membantu kita? Ayah Majnun sepakat dengan ide tersebut. Dan pada hari pertama di bulan terakhir pada tahun itu, bulan dilaksanakannya ibadah haji. Ia berangkat menuju Makkah dengan menggunakan sebuah karavan kecil yang ditarik oleh unta. Majnun, yang masih terlalu lemah untuk berjalan, diangkut dengan sebuah tandu, bak seorang bayi yang tidur di sebuah box. Akhirnya mereka tiba di Makkah dan mulai mendirikan perkemahan. Seperti yang telah dilakukannya di sepanjang perjalanan, Said memberikan derma dengan melempar-lemparkan emas di keramaian, seolah yang dilemparkannya hanyalah butiran-butiran pasir. Hatinya yang terbebani oleh keputusasaan segera terasa ringan begitu ia melihat Ka'bah dengan ribuan manusia berjubah putih berjalan mengelilinginya seperti ngengat-ngengat mengelilingi nyala lilin. Ia tak sabar lagi menunggu tiba saatnya ia menyerahkan putranya yang sakit ke hadapan Allah dan berdoa memohon bantuannya. Akhirnya, tibalah saatnya bagi mereka untuk melakukan ibadah tersebut. Perlahan, ia menggandeng lengan putranya. Kemudian Said berkata, "Putraku, ini adalah rumah suci, rumah bagi mereka-mereka yang tak punya teman. Ini adalah rumah suci yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit yang tak ada obatnya sekalipun. Iya, putraku, disinilah tempat. Jika Allah menghendak, di mana babak hidupmu akan berakhir dan dimulailah babak yang baru. Kita telah datang ke tempat ini agar kau mendapatkan penghiburan dari Allah dan menemukan pembebasan dari penderitaanmu. Sebut nama Allah dengan nama-nama terindahnya dan mohon agar ia bersedia membantumu. Mohon padanya agar ia dapat menyelamatkanmu dari keinginanmu yang mendalam. Mohon agar ia berbelas kasih kepadamu untuk memberikan perlindungan dan membimbingmu kembali ke kesadaran dan kebaikan. Katakan pada Allah betapa tak bahagianya dirimu dan mohon agar ia bersedia membuka pintu kesedihanmu dan membiarkannya pergi. Mohon agar ia dapat membebaskanmu dari hasrat-hasrat jahatmu sebelum semuanya terlambat. Pergilah putraku dan lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu." Awalnya ucapan Said membuat putranya menangis. Namun kemudian Majnun mulai tertawa. Ia loncat dari tandu dan bergegas berjalan menembus kerumunan orang. Dan ketika tiba di hadapan Ka'bah, ia mulai memukul-mukulnya dengan kepalan tangannya. Lalu dengan suara yang menggema antara tawa dengan tangis, ia berteriak, "Iya,
Akulah yang telah mengetuk pintumu hari ini. Aku, Majnun, si gila, si bodoh yang telah menjual hidupnya hanya demi cinta. Dan biarkanlah aku menjadi budak cinta untuk selamanya. Ya Allah, katakan padaku bahwa aku akan mendapatkan kembali kesadaranku jika ku tinggalkan cinta. Tapi sejujurnya ku katakan bahwa hanya cintalah yang kumiliki. Cinta adalah kekuatanku. Jika cinta itu mati, maka aku akan mati bersamanya. Begitulah takdirku, seperti yang telah kau ketahui. Ya Allah, kumohon kepadamu, biarkan cintaku tumbuh. Biarkan ia berkembang menjadi sempurna dan berlangsung terus. Bahkan jika aku berangsur menghilang lalu mati, izinkan aku minum dari mata air cinta hingga dahagaku terpuaskan. Dan bila aku sudah mabuk karena anggur cinta, biarkan aku menjadi lebih mabuk lagi. Ya Allah, mereka bilang aku harus membuang Laila dari pikiranku dan menghancurkan segala hasrat di hatiku untuknya. Tapi kumohon kepadamu ya Allah, agar kau melukis dalam-dalam wajahnya di benakku, dan buatlah agar hasratku kepadanya semakin besar. Ambillah apa yang tersisa dari diriku, dan tawarkan kepadanya sebagai hadiah. Ambil nyawaku, dan berikan kepadanya. Ya Allah, biarkan ia mencaci makiku, menghukumku, menyiksaku, aku tak peduli. Aku bersedia mengorbankan hidupku demi kecantikannya. Tidakkah kau lihat bagaimana aku terbakar cintanya? Meskipun aku tahu aku tak akan pernah terbebas dari penderitaan ini, aku tak peduli. Karena memang begitulah seharusnya. Oleh karena itu, ya Allah, demi kebaikanku dan juga demi cinta, biarkan cintaku tumbuh semakin kuat seiring dengan berlalunya waktu. Hanyalah cinta yang kupunya, dan begitulah keinginanku. Said mendengarkannya dengan takjub saat Majnun berteriak-teriak. Apa yang dapat dilakukannya kini? Tujuan terakhir mereka yaitu melakukan ibadah haji ke rumah Allah telah gagal. Kini ia yakin bahwa tak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melepaskan rantai cinta yang telah mengikat hati putranya. Mereka meninggalkan Makkah dan mulai melakukan perjalanan panjang untuk kembali pulang, di mana teman-teman Majnun serta sanak saudara menanti dalam harap-harap cemas. Ketika mereka sampai, seluruh anggota keluarga berlari keluar untuk menyambut kedatangan mereka. Bagaimana? Tanya mereka. Ceritakan pada kami, apakah Allah telah menyembuhkan penderitaan bocah itu atau tidak? Said hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya. Air mata mengaburkan pandangannya. Aku sudah berusaha semampuku, katanya dengan lemah. Kukatakan padanya bagaimana caranya memohon pertolongan Allah, agar ia dengan segala belas kasihnya dapat membebaskan putraku dari penyakitnya, yaitu Laila si keparat itu. Tapi Majnun memiliki ide lain. Jadi, apa yang dilakukannya? Ia justru mendoakan Laila, lalu mengutuk dirinya sendiri. Begitulah yang dilakukan Majnun. Dia tidak lagi mempedulikan dirinya. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Nonton kisah selanjutnya di video yang akan datang ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.